Kita belajar tentang substruktur ya. Dari gelanggang ya. Oke, substruktur dari gelanggang itu ada dua ya. Yang satu dinamakan subgelanggang ya, atau satu lagi dinamakan ideal ya. Kalau kalian ingat di grup ya, di grup ada substruktur juga ya. Ya, yang pertama adalah subgrup ya. Dan yang kedua adalah subgrup normal. Nah, kalau di grup kita sangat tertarik membahas subgrup normal. Karena apa? Karena kita bisa membuat namanya grup faktor ya, G per H seperti itu ya. Ini tidak bisa dilakukan kalau kita punya substrukturnya cuman subgrup biasa gitu. Ya. Nah, sementara di subring juga kita bisa membuat apa namanya? Namanya ring faktor ya, yaitu R per I misal gitu ya. Kalau substrukturnya adalah ideal. Ya, bukan subring seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi menariknya kalau subgrup normal pasti subgrup ya. Kalau di sini tidak berlaku seperti itu. Ya. Nah, kenapa kita tertarik mempelajari bentuk faktor ya, struktur faktor dari apa sistem matematika ya? Apa ini ring quotient atau ring faktor dengan grup quotient atau grup faktor. Kenapa tertarik ini? Karena kalau kita belajar di kriptografi ya, yang belajar tentang keamanan di dunia internet itu ya, kita apa namanya? Banyak menggunakan ring faktor ya. Persisnya ring yang khusus gitu ya. Ya contohnya kalau ringnya adalah Z, kemudian idealnya adalah 3Z ya. Terutama yang angkanya di sini adalah bilangan prima seperti itu. Ya. Substruktur ini yang sering dipakai di kriptografi. Bukan ini aja sebenarnya ya. Tapi saat R-nya ini ada namanya struktur matematika yang lebih kuat dari ring ya, yaitu namanya lapangan. Nanti kita bicara lapangan di video-video selanjutnya. Oke, jadi kita mulai aja belajar tentang substruktur dari ring ya. Kalau substruktur dari grup kita sudah pelajari, sekarang saatnya struktur dari ring ya. Yang pertama kita belajar tentang subgelanggang dulu ya. Jadi kalau kita punya R ring ya, kemudian S itu subhimpunan dari R ya, ya tentunya pasti tidak boleh hampa ya. Kalau di hampa tidak menarik kita pelajari ya, nggak ada isinya gitu. Oke, ini S dikatakan subgelanggang. Ya, apabila S merupakan gitu ya, merupakan gelanggang, merupakan ring juga ya, dengan operasi yang sama. Ya, jadi seperti grup, di grup kan suatu subhimpunan tak hampa dikatakan subgrup apabila dia membentuk grup dengan operasi yang sama dengan G-nya ya. Kalau ini ya sama, dia membentuk gelanggang dengan operasi yang sama dengan R-nya seperti itu. Ya, beberapa definisi
beberapa definisi mengatakan bahwa apa namanya, bahwa subgelanggang ini juga apa, mempunyai unsur identitas sama dengan R seperti itu ya. Astaga, apa itu bunyi? Oke, saya mute dulu. Oke, jadi satu R itu ada di S ya. Ini ada beberapa penulis membuat definisi seperti ini ya. Tapi terus terang saya tidak begitu suka dengan definisi ini ya. Alasannya kenapa nanti akan jelas ya dari contoh yang ada. Oke, jadi kita nggak pakai definisi ini ya. Bahkan di buku yang kita gunakan juga kebetulan tidak memakai definisi seperti itu. Ya, dan mungkin yang bertanya kenapa kok bisa beda-beda gitu. Ya, sebenarnya di matematika banyak hal berbeda gitu ya. Mendefinisikan berbeda, tapi intinya apa namanya? Konsisten terhadap definisi tersebut ya. Nah, sama seperti di dunia nyata ya, ada mazhab ini ya. Ya, itu wajar, tapi di matematika itu walaupun apa namanya? Walaupun beda pakai definisi, tapi saling mengakui bahwa itu benar ya. Jadi mereka bisa bisa pindah dari satu definisi ke definisi lain tanpa masalah gitu. Kenapa? Karena dua-duanya benar gitu. Ya. Teorema-teorema yang dihasilkan itu sama benarnya, tentu berdasarkan definisi yang ada. Jadi teorema itu konsekuensi dari definisi seperti itu. Ya. Jadi selama kita konsisten nggak begitu masalah ya menggunakan definisi yang mana aja. Tapi pada mata kuliah kali ini kita pakai definisi yang ini aja ya. Nah, contoh subring ada yang paling gampang adalah bilangan bulat ya. Itu subring dari bilangan real ya seperti itu. Nah, seperti subgroup ya, subring saya tuliskan seperti ini juga ya definisinya. Ya. Nah, contoh lain yang tidak trivial. Apa ya? Matriks ya. Atau ini 2Z. 2Z ini subring dari Z ya. Nah, ini yang menarik ini ya. Kalau kita gunakan definisi yang satunya, maka 2Z itu bukan subring dari Z. Kenapa? Karena satu unsur kesatuan dari S tidak ada di 2Z seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Maka 2Z tidak punya unsur kesatuan ya. Tidak punya unsur. Jadi ini terkait benar dengan definisi gelanggang ya, definisi ring yang mengatakan bahwa harus ada unsur kesatuan ya. Jadi terkait itu ya. Jadi 2Z tidak mungkin jadi subgelanggang dari Z seperti itu. Karena tidak memuat unsur kesatuan ya. Jadi dia bukan karena masalah ini ya yang saya coret, tapi masalah definisi gelanggangnya ya. Karena definisi gelanggang yang satuan itu adalah memuat unsur kesatuan. Nah, oke. Kalau kita bicara ring lain ya, misal ringnya itu adalah matriks 2x2 dengan komponen bilangan bulat misal. Oke. Ya, ini komponen bilangan bulat ya. Jadi kita punya apa namanya? Himpunan subringnya S1 ya namakan ya. Yaitu himpunan dari A000 ya. Dengan A-nya bilangan bulat. Nah, apakah ini subring? Nah, ingat kita harus cek dia bentuk gelanggang atau tidak. Yang pertama adalah dia grup komutatif atau tidak. Ya, ini
S1 pasti grup komutatif ya. Ya, jadi R-nya ini ya. Jadi S1 ini grup komutatif dari R tanpa opsi tambah ya, karena ya inverse-nya ada, inverse-nya inverse penjumlahan atau negatifnya ya, ada seperti itu ya. Asosiatif jelas ya, distributifnya jelas juga ya. Oh, udah pakai distributif ya, sorry ya. Ya jelas ya ini ring ya. Unsur identitasnya kan 0 seperti itu ya. Asosiatifnya jelas terhadap penjumlahan. Nah, apakah S1 suatu subring? Nah, tentu itu adalah pertanyaannya ya. Masalahnya S1 ini bukan subring ya. Kenapa? S1 ini S1 ini subring benar. S1 ini subring. Karena dia berlaku sifat distributif ya, asosiatif perkalian ya, distributif kiri dan kanan. Karena matriks ya, pasti berlaku sifat ini. Di semua matriks berlaku, apalagi cuma di sebagian matriks ya. Jadi ini subring ya. Nah, kalau kalian tidak paham kenapa kok bisa saya menyimpulkan asosiatif distributif ya, ini karena saya asumsikan kalian sudah paham aljabar linear elementer ya. Di sana sudah dijelaskan bahwa sifat-sifat matriks seperti apa ya. Bahwa sifat matriks berlaku sifat asosiatif, berlaku sifat distributif ya. Kalau kalian waktu ngajar aljabar linear elementer mungkin meremehkan ini ya, ya bahaya jadinya saat kuliah ini ya. Karena emang waktu kalian ngambil aljabar linear elementer atau mungkin sejak SD SMP itu ya kita tahu sifat asosiatif dan lain itu mungkin, tapi apa pentingnya gitu ya, itu enggak pernah kita alami ya. Saya juga waktu SMA ya, ngapain kita mengingat-ingat sifat-sifat seperti ini, seperti itu ya. Ya, tapi belum terlambat lah untuk memahami bahwa pentingnya mengetahui sifat-sifat seperti ini. Ya, jadi S1 ini adalah subring dari R ya. Nah, ini beda, ini kan grup karena kita pakai apa sih tambah ya. Karena kita bicara ring ya kita saya nggak perlu lagi mengatakan bahwa ini ring bukan subgrup ya, subring bukan subgrup ya. Nah, di sini perlu ditekankan nih subgrup dengan memberikan operasi tambah seperti itu. Oke, jadi satu ini adalah contoh subring ya. Nah, catat ya bahwa S1 ini tidak punya unsur identitas ya, karena identitas matriks ini adalah matriks identitas yang biasa ya, 1001 seperti itu. Ya, tapi S1 ini sendiri adalah S1 ini punya unsur identitas ya. Identitas yang lain ya. Hanya unsur identitas tidak sama dengan ringnya gitu ya. Unsur identitasnya adalah 1 0 0 0 ya. Karena kalau dikali unsur apapun dari kanan ya, ini hasilnya adalah 0 0 0 ya. Kemudian kalau dikali dari kiri, hasilnya adalah tetap ya. Jadi ini adalah unsur identitas dari S1 ya. Dan ini tidak sama dengan unsur identitas di M2-nya seperti itu. Ya. Jadi menarik ya. Ada subring yang unsur identitasnya berbeda dari ringnya. Nah, oleh karena itu maka saya katakan tadi bahwa apa namanya? Definisi yang tadi itu tidak, kalau kita gunakan definisi yang saya coret tadi, maka S1 bukan subring karena unsur identitasnya berbeda dengan ringnya. Oke, kita misalkan S2 ya. S2 adalah bentuknya AB seperti ini. Ya. AB-nya bilangan bulat. Kemudian S3 bentuknya seperti ini. AB 00 ya. AB bilangan bulat.
Nah, tentu pertanyaan menarik adalah apakah S2 dan S3 itu apa namanya? Suatu restructuring gitu ya. Nah, S2 dan S3 keduanya juga subgrup komutatif dari R ya. R itu kan matris 2 kali 2 dan komponen bilangan bulat ya. Jadi subgrup. Tinggal kita cek apa asosiatif dan distributif saja ya. Nah, tapi ini jelas ya. Jelas ya, karena semua matriks berlaku sifat asosiatif dan distributif. Jadi kita punya bahwa S2 dan S3 itu subring dari R. Oke, stop dulu sebentar ya. Coba dipahamin dulu. Oke, kita bicara substruktur kedua yaitu namanya ideal. Ya, jadi kalau kita punya I, R-nya ring ya. Kita punya I, subhimpunan dari R ya. I-nya ya tidak hampa ya. Nah, ini mungkin sering diremehkan juga bahwa kita harus cek bahwa I-nya tidak hampa ya. Sering diremehkan hal seperti ini ya. Padahal nanti ini kadang-kala jadi jebakan maut ini ya, jebakan Batman seperti ini. Oke, ideal I itu dikatakan ideal ya. Oh, kok ideal I? I dikatakan ideal dari R ya. Apabila memenuhi definisi yang pertama, I terhadap operasi tambah itu subgrup komutatif dari R terhadap operasi tambah ya. Seperti itu ya. Yang kedua, oke ya, ideal kiri ya saya namakan ya. Karena mengalir dari kiri. RI ini subset dari I seperti itu. Oke, RI ini dalam artian ya. RI ini dalam artian adalah bentuk RI seperti itu ya. Dengan R-nya anggota R dan I-nya anggota I seperti itu. Ya. Jadi kalau diterjemahkan secara apa? Secara matematis, secara operasional gitu, secara matematis. Dengan yang lebih operasional ini kita jelaskan bahwa untuk setiap R anggota R dan setiap I anggota I berlaku RI anggota I seperti itu. Ya. Ini pernyataan ini, kalimat ini ya cuman kalimat operasional dari yang atas ini. Ya, ekivalen. Ya. Nah, sekarang kita cek S1, S2, S3 tadi. Sekarang kita cek ideal itu apa ya? Nah, contohnya Z dan R tadi itu ya. 2Z itu adalah contoh ideal dari Z ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara R-nya adalah matriks yang tadi ya, matriks 2 kali 2 dengan komponen bilangan bulat. Maka kita cek S1, S2, S3 apakah ideal? C ya, itu kita ingin cek ya. Ideal kiri tadi ya. Tapi saya ingin memperkenalkan istilah lain ya. Mana pulpennya ini? Selain ideal kiri ada ideal kanan juga ya. Ya.
Nah, di sini jadi IR subset dari I seperti itu. Ya. Nah, IR subset dari I ya bedanya di sini aja ya. Jadi IR anggota I. Ingat kalau R-nya komutatif otomatis ideal tidak ideal kanan sama aja ya. Ya. Nah, kalau dia saya tulis di sini aja ya. I dikatakan ideal dari R artinya I ideal kiri sekaligus ideal kanan. Oke, kalian beruntung karena dalam mata kuliah kita hanya bicara ideal yang dua sisi ya. Artinya ideal istilah ideal aja. Jadi tidak kita bicara ideal kiri, ideal kanan ya. Hanya bicara ideal yang sekaligus ideal kiri dan ideal kanan seperti itu. Ya, kita tidak bicara ideal kiri saja, tidak bicara ideal kanan saja, ya. Tapi saya akan beri contoh bahwa ideal kiri itu apa namanya? Belum tentu ideal kanan gitu. Ya. Contoh S2, S1, S2, S3 ya. S1 tadi ini tiga-tiganya sebuah sebelanggang ya. Tapi S1 bukan ideal ternyata. Ya. Karena kalau kita ambil apa namanya? Satu unsur di sini, satu unsur di sini belum tentu berlaku dia tetap di I ya. Contohnya kita ambil ya A B C D seperti itu ya. Jangan A B C D dah. Ini apa namanya? 1 1 1 1 ya. Dikalikan dengan satu unsur di I. Di S1 ya. S1-nya kan bentuknya gini. Contohnya ya, salah satu ya. Cukup contoh penyangkal aja untuk buktikan bahwa tidak berlaku untuk setiap ya. Nah, ini hasilnya adalah 1 0 1 0 ya. Dan ini bukan lagi anggota S1. Gimana kalau dikalikan dari kanan? Ya, hasilnya serupa ya. Sama dengan 1 1 0 0 dan ini juga bukan di anggota S1. Jadi bukan ideal kiri ya dan bukan juga ideal kanan. Ya. Nah, jadi seperti di grup ya. Kalau dia subgrup belum tentu normal kan. Nah, ini sama. Kalau sebelangkang belum tentu dia ideal. Mirip gitu. Tapi kalau dia sudah tidak ideal kiri aja, pasti dia bukan ideal kanan. Bahkan sih bukan ideal dua sisi gitu ya. Sekarang S2 ya bentuknya yang gini ya. Gini aja bentuknya begini. Saya tulis begini aja ya. AB 00 gitu ya. Nah. Sebentar dulu. Oke, kita kalikan dari X, Y, Z ya. Sesuai kita ambil unsur di sembarang dari kiri ya. Kalau kita kalikan hasilnya apa ini? HX BX ya. Bawahnya adalah AZ BZ ya. Seperti itu ya. Oh, ini mencurigakan ya. Ini belum tentu 0. Padahal kalau dia harus anggota S2, haruslah ini dua-duanya bawahnya 0 ya. Baris keduanya 0. Jadi kita bisa pilih angka aja ya. 1 1 1 1. Oh, enggak perlu semua ya. 0 0 1 0 seperti itu. Dikalikan ini 1 1 0 0 ya. Dan ini hasilnya adalah 0 0
1 ya. Dan ini pasti bukan anggota S2. Jadi kesimpulannya apa? Fitri, kesimpulannya apa, Fitri? Halo Fitri. Ririn. Nah, mungkin enggak kenal dia panggil Fitri, panggil Ririn. Halo Ririn. Iya, Pak. Apa kesimpulannya, Rin? Kesimpulannya, sebentar lupa. Masih bingung sih sebenarnya Pak nih di hasil akhirnya tuh yang 0010 pas dikaliin sama 1100. Nah, kan hasilnya bukan anggota S2 lagi kan? Iya. Kok bisa hasilnya kayak gitu, Pak? Coba kalikan aja. 0. Oh iya. Ya. Coba Alin, apa kesimpulannya Alin? Alin. Ya, Pak. Apa kesimpulannya? AB00 bukan anggota S2? Ya, kan bentuk anggota S2 itu bentuknya AB00 gitu. Kita lihat definisinya ya. Kita ingin menunjukkan S2, S1, S2, S3 tadi ideal kiri, ideal kanan, atau ideal dua sisi ya, ideal biasa gitu. Ya. Nah, apa yang saya kerjakan ini menunjukkan apa? Jadi kalau dia ideal kiri, dikali dari kiri, dia hasilnya tetap ada di S2 tertutup gitu, ya. Dan ini ternyata kalau dikali dari kiri, hasilnya keluar dari S2. Jadi kesimpulannya S2 Ideal biasa, bukan ideal kiri. Ya, sederhana gitu. Nah, karena S2 bukan ideal kiri, pasti S2 bukan ideal. Ya. Jadi kalau saya bilang ideal dua sisi, maksudnya ideal ya. Untuk seterusnya kalau saya bilang ideal saja, berarti ideal dua sisi. Tolong diperhatikan ya. Termasuk di soal. Oke, sekarang kita cek apakah S2 ideal kanan ya. Dan ternyata ini ideal kanan ya. Jadi kalau kita kalikan AB00 dari kanan ya dengan sembarang unsur gitu. Ya. Ingat ini kita ambil sembarang ya, unsur di I, ini sembarang unsur di apa namanya? Di R ya. Ini awalnya sembarang ya, tapi sembarang tidak menghasilkan apa-apa karena ini bisa jadi nol gitu. Jadi kita harus cari satu contoh yang menyebabkan ini tidak nol gitu. Nah, contohnya ini tadi ya, saya ambil. Dan ini hasilnya adalah AX tambah BZ, kemudian AY tambah apa yang saya bilang tadi ini ya? R ya. BR seperti itu. Ya, bawahnya adalah 0, 0. Dan ini pasti anggota S2 karena dijamin 0, 0. Jadi apapun angka X, Y, Z, dan R ini pasti bawahnya 0 ya. Jadi dia anggota S2. Jadi kesimpulannya S2 adalah ideal kanan. Jelas nggak? Denny jelas Denny? Jelas, Pak. Jelas ya.
Oke. Nah, oke, untuk PR di rumah ya. PR ya, bisa bedakan PR dengan tugas kan ya. Buktikan. Oke, selidiki. S3 ya. Apakah S3 itu ideal kiri, apakah ideal kanan, atau ideal dua sisi ya. Bisa kalian cek sendiri ya. Oke, nah saya sampai bingung nih. Materi lanjut kemana nih? Iya, oke. Ya kayak di subgroup ya. Kalau kita punya subgroup kan apa namanya? Kalau misal I dan J itu ideal dari R ya. Ya kita punya dua ideal ya. Ya saya udah stop bicara ideal kiri dan ideal kanan ya. Jadi saya bicara ideal saja. Nanti dua sisi ya. Kalau di subgroup, ya ini kan subgroup pasti ya. Kenapa persis tambahnya R ya? Nah kita tahu bahwa di subgroup itu I iris J itu ideal subgroup dari R ya. Nah, di sini ternyata juga ideal dari R ya. Yang kedua, I tambah J juga ideal dari R ya. Jadi I tambah J ini kurang lebih artinya adalah, sorry kok I tambah J ya. Ya, I tambah J ini artinya sigma IJ seperti itu ya. Dengan I anggota I dan J anggota J ya. Jadi ini I anggota suatu indeks ya. Artinya ini penjumlahan hingga. Jadi kurang lebih bentuknya misal I1, J1 tambah I2, J2 dan seterusnya ya, sampai IN tambah JN ya. Ya, bentuknya ya penjumlahan hingga perkalian I dan J seperti itu. Nah, gimana buktinya? Berarti kita buktikan I iris J ini ideal kiri sekaligus ideal kanan, begitu ya? Ya, walaupun kita nggak bahas secara spesifik, tapi mau nggak mau kita buktikan keduanya. Jadi yang nomor satu itu ya, kita buktikan apakah I iris J ideal kiri, ya. Dan yang kedua, I iris J ideal kanan, seperti itu. Oke, untuk kasus kedua, berarti kita buktikan IJ ideal kiri, dan I dikali J itu ideal kanan ya. Nah, ada 4 tugas kita hari ini ya. Membuktikan I iris J ideal kiri, juga ideal kanan, kemudian I kali J ideal kiri, juga ideal kanan. Nah, kalian mau mana dikerjakan nih? Yang nomor 1. Nomor 1, mau yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Yang kiri, oke. Oke, yang kiri ya. Kita akan buktikan I iris J ideal kiri ya. Akan ditunjukkan seperti itu. Nah, untuk menunjukkan dia ideal kiri, berarti kita tunjukkan dia grup komutatif ya, terhadap operasi jumlahnya R. Tapi grup komutatifnya jelas ya. Ini jelas ya. Seperti itu. Terus yang kedua,
kita tunjukkan bahwa kalau kiri berarti kali kiri ya, R dikali I iris J itu subset dari I iris J, ya. Nah, ini kan cuma buktikan saling subset nih. Himpunan satu subset himpunan lainnya, seperti itu ya. Ya, berarti ambil unsur di sini ya, ambil X di R dikali I iris J, seperti itu. Oke, nah artinya X itu bentuknya adalah R dikali W gitu ya. Dengan R-nya anggota R dan W-nya anggota I iris J ya. Ingin kita tunjukkan bahwa X itu anggota I iris J ya. Untuk membuktikan ini ya, kita ambil unsur di sini, kita tunjukkan unsur itu ada di kanan ya. Jadi kita udah ambil unsur di sini, kita tunjukkan unsur itu ada di sini. Ya. Ini sendiri artinya X ada di I dan ya. Jangan sampai dengan salah kayak pamflet gramatika kemarin ya. Untuk ikut lomba catur, syarat peserta adalah mahasiswa aktif program studi matematika FMIPA Unram dan dosen prodi matematika Unram ya. Ya, kalau pakai dan gitu ya tidak ada dosen sekaligus mahasiswa di prodi kita ya. Atau tidak ada mahasiswa sekaligus dosen gitu ya. Jadi secara logika itu sudah salah gitu. Yaitu yang nulis pamflet itu perlu kalau dibaca orang non matematik ya agak aneh gitu ya. Nanti malah malu kita ya. Jangan sampai kejadian seperti itu ya, menulis kalimat sederhana itu harus sesuai logika ya. Oke. RW ini kan W ini anggota IJ ya. Artinya ini karena artinya W anggota I dan W anggota sini ya. W anggota I dan W anggota J, seperti itu ya. Jelas ya? Dari sini ya. Karena W anggota I, maka RW anggota apa? RW anggota I. Kenapa RW anggota I? Ada yang tahu? Karena I ideal R, Pak. Ya, karena I ideal R dan ideal kiri ya, dikalikan dengan W seperti itu. Dan dengan argumen sama bahwa R kali W juga anggota J, seperti itu ya. Karena J-nya juga ideal, seperti itu. Nah, jadi ini terpenuhi sudah ya. Ya, jadi bisa dicoret ya, karena ini nggak boleh dicoret sih harusnya. RW kan sama dengan X ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kita dapat X anggota I dan X anggota J. Artinya X anggota I iris J. Jadi kesimpulannya I iris J ideal kiri dari R, seperti itu. Oke. 1B, 2A, 2B itu kalian kerjakan sendiri ya. PR ya. Ini PR. Saya kok lagi error kayaknya ini. Ini PR ya, ini PR, ini PR. Ingat, kalian harus bisa kerjakan sendiri ya. Jadi ini kesempatan kalian berlatih. Kalau kalian nggak ngerti, tonton video saya di YouTube yang pertama saya share ya, yang video kuliah ya, bukan video ngajar ya, video materi ya, yang penuh gitu ya. Ini ada di video tersebut.
Tapi saya sarankan kalian untuk berlatih ya, kerjakan sendiri. Ya, kerja sendiri. Kalau sudah mentok, baru kalian cek video tersebut ya. Ada yang keberatan? Nggak ada yang keberatan ya? Atau siapa yang tidak keberatan? Saya, Pak. Oh, ada satu yang tidak keberatan. Yang lain gimana? Kalau jawab tidak keberatan berarti? Saya, Pak. Pak. Oh iya gitu. Bagus gitu. Ya. Salah nanya tadi yang pertama. Ya. Oke, ya, sebagai latihan ya. Kalau yang 1B kayaknya ya bisa lah kalian ya. 2A, 2B itu silakan kalian coba kerjakan sendiri ya. Oke, apalagi ya? Oke, ya, kalau R-nya ring dengan unsur kesatuan. Ya. Ini perjanjian di kelas ini ya, jangan dibawa keluar kelas ya. Saya tulis sebagai satu anggota R ya. Jadi biasanya nggak panjang-panjang nulis R dengan ring dengan unsur kesatuan, saya bilang aja satu anggota R seperti itu ya. Nah, kalau satu anggota R ya, kita punya sifat yang menarik ya. Ya. Yaitu bahwa satu anggota I, oke, dan I ideal dari R. Satu anggota I ini jika dan hanya jika I sama dengan R. Nah, ini menarik sifatnya, dan mungkin ini salah teorema paling penting di ideal ya. Ya, jadi satu anggota I jika I sama dengan R. Ingat ya, seperti di grup kita punya subgrup trivial ya, itu 0 dengan dirinya sendiri ya. Jadi G itu grup, maka G itu sekaligus subgrup dari G. Tapi itu trivial, artinya udah jelas gitu. Nggak perlu kita bicarakan lagi ya. Sama dengan ideal. 0 itu ideal ya. Himpunan yang terdiri dari unsur identitas penjumlahan yaitu 0 ya. Itu sendiri adalah ideal ya. Kemudian unsur yang terdiri dari R itu sendiri ada ideal bagi dirinya sendiri ya. Jadi R itu ideal bagi dirinya sendiri ya. Nah, ini kalau satu ada di I, pasti I itu sama dengan R. Nah, ini dengan kata lain mengatakan apa? Kalau I ideal sejati ya dari R, pasti I tidak memuat unsur kesatuan dari R, seperti itu. Dia ingin mengatakan begitu sebenarnya, tapi buktinya lebih susah ya. Buktinya lebih mudah kalau menggunakan kalimat ini ya, ditukar ya. Jadi satu anggota I jika I sama dengan R ya. Pada prinsipnya ini ingin mengatakan bahwa kalau suatu ideal sejati dari R itu pasti tidak memuat unsur kesatuannya. Oke, gimana buktinya? Mau buktikan sendiri nih? Ya, jelas saya kasih tahu bahwa buktinya ada di video saya ya. Atau buktikan salah satu. Kalian mau bukti ke kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Yang pertama atau kedua? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Yang lain gimana? Sepakat sama Ririn? Ririn tadi yang ngomong ya? Bukan. Alin. Siapa?
Tamsil, Pak. Oh, tamsil. Oke. Yang lain gimana? Hafsah gimana? Pengennya yang satu yang kedua? Yang pertama, Pak. Yang pertama. Denny pengen yang pertama, yang kedua, Dan? Yang kedua aja dah, Pak. Yang kedua. Ya udah, banyakkan yang kedua ya. Kalian pintar-pintar ya. Tapi saya pengennya yang pertama aja dah. Ya. Kalau I sama dengan R, akan kita buktikan bahwa satu anggota I. Kan gitu ya. Tapi kan satu di R ya. Karena I sama dengan R, otomatis ini benar ya. Jadi terbukti sudah ya. Jelas nggak buktinya? Jadi kalau satu I sama dengan R, otomatis satu dari I. Karena apa? Karena R itu memuat satu. Seperti itu. Nah, buktinya jelas ya. Jadi kalian pintar milih yang kedua ya. Karena bukti yang pertama itu jelas. Nah, sekarang kita ingin buktikan satu anggota I. Maka kita harus buktikan bahwa I sama dengan R. Ya. Bukti ini tentu saling subset ya. Kita ingin buktikan bahwa I subset dari R dan R subset dari I, seperti itu. Jelas nggak ini bahwa kita harus buktikan dua hal ini? Nah, tapi dari dua ini saya cuma perlu buktikan satu. Yang mana kira-kira? Yang satu kan sudah jelas. Yang mana yang udah jelas? Yang atas yang bawah? Yang atas, Pak. Yang atas kan. Ideal itu pasti subset dari ringnya ya. Jadi kita cukup buktikan bahwa R subset dari I. Ya. Nah, bagaimana membuktikannya? Berarti ambil unsur di R sembarang, tunjukkan dia unsur di I. Jadi ambil X anggota R. Oke. Dan tujuannya adalah menunjukkan X itu ada di I, seperti itu. Tapi karena I ideal ya, I ideal, apa saja ideal? RI subset dari I, seperti itu. Ya. Artinya kalau kita ambil X di sini dan ambil Y di sini, maka XY itu anggota I. Benar ya? Itu jalan berpikirnya. Nah, sekarang saya sudah ambil X anggota sembarang, anggota R sembarang. Nah, saya ingin milih satu anggota I. Ya. Ambil aja satu anggota I. Ya. Jadi kita punya, menurut aturan ini berarti X kali Y, dalam hal ini Y adalah 1, X kali 1 adalah anggota I ya, menurut definisi ideal. Dan X kali 1 adalah X. Ya. Jadi terbukti bahwa R itu subset dari I. Ya. Dalam kata lain adalah R itu sama dengan I. Nah, silakan direnungin. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Yang bukti nomor 1 tadi, Pak, kurang jelas. Bukti yang pertama tadi? Ya. Kan kita punya I sama dengan R ya. Ya. Dan 1 itu dimuat di R nggak, Dan? Ya, udah pasti. Udah pasti ya dari informasinya ya. Karena I sama dengan R artinya satu anggota I nggak? Ya. Iya, jadi terbukti kan satu anggota I. Oke, Pak. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri aja kuliahnya ya. Kita
karena tidak ada kemarin saya rapat jadi nggak ada kuliah, jadi kita apa namanya? Kalau kalian tidak bentrok kalian bisa ikut tutorial dan kelas A ya. Nah, kalaupun nggak bisa, nanti kalian bisa apa namanya? Lihat videonya gitu. Saran saya sih kalau kalian tidak bentrok dengan jadwal kuliah lain, ya ikut aja tutorial kelas A ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya akhiri kuliahnya hari ini ya. Baik, Pak.